Kita lanjutkan untuk ke bagian yang keempat dari bahasan tentang permintaan agregat dan penawaran agregat dikaitkan dengan inflasi. Di bagian keempat ini kita akan membahas tentang penyebab inflasi dan kaitan antara uang dan inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga dalam tingkat harga secara keseluruhan. Jadi inflasi itu harga naik secara keseluruhan, bukan sebagian. Inflasi berkelanjutan atau sustained inflation terjadi ketika tingkat harga secara keseluruhan berlanjut naik dalam waktu yang cukup lama. Inflasi dorongan permintaan atau demandful inflation adalah inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan permintaan agregat. Jadi kita lihat di grafik ini, ketika kurva permintaan agregat demand itu bergeser dari AD0 ke AD1, itu harga naik dari P0 ke P1. Nah, itu yang menunjukkan adanya inflasi. Kemudian di kanan itu ada inflasi karena dorongan biaya, cost push, atau inflasi sisi supply. Supply side inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya. Tadi kan inflasi yang tadi kan karena kenaikan permintaan. Karena kenaikan biaya, karena biaya naik ya. Karena biaya naik, ya, kurva supply agregat itu bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri, maka permintaan akan naik. Inflasi dorongan biaya atau inflasi sisi supply. Stagflasi atau stagflation itu terjadi ketika jumlah output menurun dan pada saat yang sama harga-harga meningkat. Jadi karena kurangnya pasokan, harga-harga meningkat. Itu jadi stagflation. Satu penyebab dari stagflasi adalah kenaikan biaya-biaya. Biaya-biaya naik, sementara produksi berkurang, sehingga harga outputnya akan naik. Kalau kita lihat dari sini misalnya, permintaan naik, sementara supply berkurang. Mula-mula agregat demand itu ada 0. Kemudian ada 0 itu bergeser ke AD1. Tapi sementara itu supply agregatnya bergeser dari AS0 ke AS1. Jadi kalau mulanya naik dari P0 kira-kira ke P1, maka dengan adanya stagflasi itu kenaikan harganya itu dari P0 ke P2. Jadi penurunan supply, jumlah output yang menurun, kemudian harga yang naik, itu menjadi terjadinya stagflasi. Kemudian inflasi dorongan biaya atau inflasi sisi supply dikaitkan dengan perubahan biaya merupakan berita buruk bagi pembuat kebijakan. Satu cara mengatasi kehilangan output adalah dengan cara meningkatkan harga. Kalau kita lihat di sini misalnya, agregat demand karena peredaran uang bertambah atau karena pengeluaran pemerintah bertambah atau karena pengurangan pajak itu kan AD0 bergeser jadi AD1. Tapi karena adanya peningkatan biaya input, itu kan terjadi cost shock gitu dari AS0 ke AS1. Sehingga harga itu naik yang tadinya P0 jadi P2. Di mana P2 itu lebih besar dari P1. Harapan dan inflasi. Jika suatu perusahaan berharap perusahaan lain menaikkan harga 10%,
maka setiap perusahaan akan menaikkan harga juga sekitar 10%. Pada diagram agregat demand, agregat supply, satu peningkatan dalam harapan inflasi akan menggeser kurva agregat supply ke kiri. Uang dan inflasi. Hiperinflasi atau hyperinflation adalah suatu periode kenaikan tingkat harga yang sangat cepat, very rapid increase in the price level. Ini kalau kita lihat di gambar ini kan, ada 0 dan AS, di mana AS-nya itu vertikal. Kalau ada peningkatan permintaan, maka harga itu pasti akan naik dengan sangat cepat. Peningkatan belanja pemerintah, di mana uang beredar tetap, itu akan menggeser kurva agregat demand dari AD0 ke AD1. Ini menyebabkan peningkatan suku bunga dan membuat crowding out investasi yang direncanakan. Menurunnya investasi yang direncanakan sehingga kemudian harga akan naik. Kalau ada G, pengeluaran pemerintah naik, AD0 bergeser menjadi AD1. Sehingga P0 meningkat menjadi P1. Yang cukup tinggi karena kurva supply penawaran agregatnya itu sudah vertikal di situ. Jika bank sentral mencoba mencegah timbulnya crowding out, itu akan menyebabkan meningkatnya uang beredar dan kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan, terus naik berarti ya. Hasilnya inflasi berkelanjutan, bahkan mungkin hiperinflasi. Kalau kita lihat dari sini mulai karena ada suplai uang meningkat, kemudian anggaran belanja pemerintah meningkat, itu kan permintaan agregat itu dari AD0 bergeser AD1, bergeser AD2, bergeser AD3, ya. Itu menyebabkan harga itu meningkat, jadi hiperinflasi, inflasi yang berkelanjutan bahkan. Inflasi berkelanjutan dari P0 naik P1, naik P2, naik P3. Jadi itu bahasan kita tentang permintaan dan penawaran agregat serta dikaitkan dengan inflasi. Saya kira ini materi ini cukup lumayan padat dengan 7 kali pertemuan yang kita akan minggu depan akan melakukan ujian tengah semester, dan nanti saya akan review dulu beberapa materi pertemuan ini sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.